Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nurjana Sambe. Saya adalah peserta Latsar CPNS dari Kementerian Agama Kota Bandung Angkatan 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume submateri kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga yang dimiliki oleh warga negara, yaitu dengan menunjukkan kesiapan mental, fisik, sosial, dan emosional dalam menghadapi segala bentuk situasi kerja yang beragam, berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, serta rela berkorban yang dilandasi oleh kecintaan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini dasar hukumnya ada dua, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Terdapat rumusan 5 nilai bela negara, yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Pada kemampuan awal bela negara, di sini ada kesehatan jasmani yang akan menjadi kesiapsiagaan jasmani, lalu ada kesehatan mental yang akan menjadi kesiapsiagaan mental, menjunjung kearifan lokal, keprotokolan, serta memiliki etika atau etiket dan moral. Pada bagian ini kita bisa melihat peranan pola hidup sehat dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dari pola hidup yang sehat, yaitu jasmani yang sehat, jasmani yang bugar, mental yang sehat dan kuat, jika ditambah dengan beban kerja yang tinggi dalam tugas jabatan, itu akan tetap dapat dikerjakan dengan baik, sehingga produktivitas kinerja pun menjadi lebih tinggi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai indikator nilai-nilai bela negara. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai indikator. Yang pertama adalah cinta tanah air. Di sini kita bisa melihat indikatornya, yaitu mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Lalu yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Di sini ada disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, ras, agama, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya adalah menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Lalu ada menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini indikatornya ada rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturnya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Selanjutnya yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Di sini indikatornya ada memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik,
memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, dan yang terakhir memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara ini bisa terlihat pada kegiatan baris berbaris dan tata upacara, membangun tim, protokolan, kewaspadaan diri, dan cara kamalam dan api semangat bela negara. Selanjutnya, kita akan membahas tata tempat kegiatan resmi. Tata tempat pertemuan adalah pengaturan posisi duduk atau tempat dalam sebuah acara resmi yang mengikuti kegiatan protokoler, bertujuan untuk menghormati kedudukan, jabatan, atau status sosial tamu-tamu yang hadir. Di sini terdapat urutan penghormatan untuk tempat duduknya, yaitu posisi dari tengah itu adalah tuan rumah atau pimpinan utama, lalu di sebelah kanan pimpinan itu adalah tamu kehormatan tertinggi, di sebelah kiri pimpinan itu adalah tamu kehormatan kedua tertinggi, di kanan kedua itu adalah tamu kehormatan kedua, dan seterusnya itu berurutan secara zigzag sesuai dengan prioritas. Pada gambar berikut kita bisa melihat urutan dari tata tempatnya. Terdapat dua model di sini, ada tata tempat model horizontal dan tata tempat model U-shape. Untuk model horizontal itu pimpinan atau pejabat utama berada posisinya di tengah, umum digunakan pada acara resmi kenegaraan. Lalu untuk yang tempat model U, itu meja dan kursi menyerupai huruf U digunakan untuk biasanya rapat koordinasi. Selanjutnya ada tata tempat model bundar atau bangket. Ini tamu duduk di benci bundar, cocok untuk jamuan makan atau gala dinner. Dan yang terakhir adalah model classroom. Di sini kursi berbaris, dilengkapi meja, biasanya digunakan untuk pelatihan atau workshop. Demikian adalah resume dari materi kesiapsiagaan bela negara. Semoga menjadi inspirasi dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.